Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama dengan gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi ini melaksanakan peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itu kami mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk bersama-sama mengikuti acara ini, ibadah ini secara virtual, sehingga harapannya dalam kegiatan pada saat ini kita semua juga boleh diberkati. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Di tengah situasi pandemi COVID yang ada, Tuhan tetap memberikan kekuatan, kesehatan, dan melindungi kami semua. Sehingga pada hari ini pun kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Dan bila saat ini kami datang kepadamu dalam rangka untuk memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Oleh karena itu Tuhan kiranya memimpin, menyertai di dalam kami bersama-sama pada saat ini bersekutu untuk mendengarkan firman-Mu. Bila saat ini kami juga akan mendengar suara Tuhan yang akan kami baca dari kitab suci. Kiranya Tuhan membuka hati pikiran kami sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang nantinya boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami semua. Kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada saat ini diambilkan dari Lukas 24 ayat 44 sampai dengan ayat 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan
Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkannya dan mau melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama dengan segenap umat Tuhan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Tuhan Yesus harus pergi meninggalkan para muridnya naik ke surga? Tentu kita bisa mengerti, tentu kita bisa memahami ketika kita mencoba melihat kembali firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, bahwa ia meninggalkan para murid-muridnya untuk pergi ke rumah Bapa yang ada di surga. Yesus pergi dalam rangka untuk menyediakan tempat bagi kita, para muridnya. Di situ dikatakan, di mana aku ada, di situ pun kamu juga ada. Pertanyaan yang lain juga muncul. Lalu apa yang diharapkan Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum ia terangkat ke surga? Kita tahu bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, meninggalkan para murid-muridnya, ada pesan-pesan, ada ajaran yang disampaikan oleh Tuhan kepada para muridnya. Seperti ketika ada orang tua kita yang meninggal, sebelumnya juga ada pesan-pesan. Dan biasanya ini yang selalu didengar dan ini juga menjadi pegangan untuk dilakukan oleh anak-anaknya. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mau meninggalkan para muridnya pergi, ya terangkat ke surga, Yesus pun juga memberikan pesan dan ajaran disampaikan kepada para muridnya. Ya, Bapak, Ibu, Saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama menggumuli apa pesan Tuhan, apa ajaran Tuhan sebelum Dia naik ke surga, melalui bacaan yang telah kita baca pada saat ini. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam bacaan kita saat ini diceritakan bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga. Dan naik ke surga itu juga dituliskan, dia terangkat ke surga. Lalu kita juga bisa melihat di sini bahwa ada beberapa hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Yang pertama kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus mengajar para murid dengan cara membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Sebelumnya mereka belum begitu belum begitu paham, belum begitu mengerti. Lalu ketika bersama-sama dengan Tuhan, lalu Tuhan mengajar kepada mereka, lalu pikiran mereka dibuka sehingga mereka bisa mengerti kitab suci. Ya, mengerti isi kitab suci. Di sini para murid diingatkan ketika mereka bersama-sama dengan Dia, bahwa apa yang dikerjakan dan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dalam rangka untuk menggenapi apa yang tertulis dalam Taurat Musa dan kitab Mazmur. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Mesias itu harus menderita, mati dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan hal ini dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam menjalankan misi Allah, yaitu keselamatan manusia berdosa. Ini yang pertama. Lalu yang kedua,
keselamatan manusia yang berupa pengampunan dosa itu diberikan oleh Allah, yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus melalui penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Dan berita pengampunan dosa ini harus didengar oleh semua orang. Ya, karena itu berita tentang pengampunan dosa dan pertobatan ini harus dikabarkan kepada segala bangsa. Dan itu harus dimulai dari Yerusalem, di mana para murid berada, tinggal di situ. Nah, lalu perintah untuk mengabarkan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa ini diberikan kepada para murid-muridnya. Ya, kepada murid-muridnya. Mengapa? Karena para murid inilah yang pertama-tama menjadi saksi hidup dari segala sesuatu yang dikerjakan oleh Tuhan. Waktu dia melayani, ya dengan begitu hebatnya, di mana Injil Kerajaan Allah itu diberitakan, orang mati dibangkitkan, orang buta melihat, orang sakit disembuhkan. Lalu para murid juga melihat bagaimana Yesus menderita, ya sengsara, lalu disalibkan, mati, dan akhirnya dia bangkit, hidup kembali. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan di sini para murid itu menjadi saksi, menyaksikan atas peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, sehingga para murid pun diutus untuk mengabarkan berita tentang pengampunan dosa. Lalu yang ketiga, satu hal yang menarik adalah ketika para murid Tuhan ini diutus, mereka tidak dibiarkan berjalan sendiri. Ketika para murid diutus oleh Tuhan untuk mengabarkan berita sukacita akan pengampunan dosa, para murid ternyata diperlengkapi oleh Tuhan. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus melalui firman-Nya itu menyampaikan kepada para murid bahwa mereka akan disertai, ya, disertai oleh Tuhan, ya, melalui kuasa-Nya yang maha tinggi, yang nanti dicurahkan, yaitu Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Bapa di surga. Sehingga yang terjadi adalah para murid Tuhan ini tidak perlu takut, tidak perlu gentar, karena Tuhan telah memperlengkapinya dengan Roh Kudus. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengutus, tidak dibiarkannya sendiri, tetapi ketika Tuhan mengutus, Tuhan juga memperlengkapi para muridnya, dan Roh Kudus sendiri yang nantinya juga bekerja, ya, dalam melakukan pekerjaan Allah, dan para muridnya ini dipakai sebagai alatnya. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana kemudian Tuhan Yesus membawa para muridnya keluar kota sampai dekat yang namanya Betania. Lalu Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya, lalu memberkati para muridnya. Lalu Tuhan Yesus, ya, naik ke surga, berpisah dengan para murid-muridnya. Tuhan Yesus terangkat ke surga, lalu para muridnya sujud menyembah Tuhan. Dan para murid ini diberkati oleh Tuhan, sehingga ketika mereka mendapatkan berkat Tuhan, penumpangan tangan atas mereka, mereka pun pulang dengan sukacita yang besar. Jadi ketika mereka mendapatkan berkat, merasa diberkati oleh Tuhan, menyaksikan bagaimana Tuhan terangkat ke surga, mereka boleh pulang dengan sukacita yang besar. Dan sukacita yang besar itu dinyatakan dengan jalan bagaimana lalu dia datang beribadah
ya, selalu berada di bait Allah, lalu memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ketika kita mencoba merenungkan firman Tuhan pada saat ini, sebenarnya apa yang terjadi pada waktu itu, di mana Tuhan berfirman kepada para murid, sebenarnya Tuhan juga berfirman kepada kita dalam situasi kita pada saat ini. Melalui firman Tuhan pada saat ini, kita sebagai umat Tuhan diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang telah kita yakini, ya, menderita, mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati, itu dilakukan dalam rangka untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Setiap orang yang bertobat akan diampuni oleh Allah. Berita ini adalah berita sukacita bagi semua orang, yaitu berita tentang pengampunan. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu semua, siapa yang tidak ingin diampuni? Siapa yang ketika bersalah, melakukan sebuah kesalahan yang besar, tidak ingin diampuni? Pasti semua orang ingin diampuni. Tidak ada orang yang hidupnya ini ingin dihukum karena kesalahannya. Kita sebagai murid-murid Tuhan ini dipanggil untuk menjadi saksi dan memberitakan pengampunan dosa kepada semua orang. Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu dalam rangka untuk mengampuni dosa-dosa manusia. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan untuk mengabarkan tentang berita pengampunan dosa? Nah, ketika kita mau mengabarkan tentang pengampunan dosa yang dilakukan oleh Allah, satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita juga harus mau melakukannya. Ketika saya sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita juga harus mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu saya kira itu yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk juga memberitakan kabar sukacita, yaitu kabar pengampunan dosa. Lalu satu hal yang lain adalah ketika kita mau dipanggil oleh Tuhan menjadi murid-muridnya, lalu kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan berita sukacita ini, satu hal yang perlu kita yakini bahwa kita tidak bekerja sendiri. Tetapi Allah melalui kuasa Roh Kudus yang dijanjikan Bapa itu akan selalu ada menyertai dan memperlengkapi kita. Sehingga kita tidak perlu takut, sehingga kita tidak perlu khawatir untuk melakukan tugas panggilan itu. Itu satu hal yang harus kita yakini. Bahwa kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka yakinilah bahwa Tuhan beserta dengan kita. Bukan hanya sampai di situ saja. Ya. Ketika Tuhan itu mengutus kita, ya, maka yang harus kita yakini juga bahwa Tuhan yang selalu ada menyertai, Dia juga akan senantiasa ada untuk memberkati, ya, memberkati hidup kita. Seperti para murid Tuhan pada waktu itu, ketika dia diutus, ketika sudah diutus lalu dia diberkati, ya, lalu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, inilah yang memang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita menghayati bahwa ketika kita mau diutus oleh Tuhan, Tuhan menyertai melalui Roh Kudus-Nya, dan kita juga senantiasa ada dalam genggaman tangan Allah,
Tuhan memberkati kita, maka hidup kita pun senantiasa memuliakan namanya. Karena hidup kita ada sukacita yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Tuhan telah naik ke surga. Lalu Ia mengutus kita untuk kerajaannya. Tuhan mengutus kita dilengkapi dengan kuasa dari kuasa yang maha tinggi, yaitu melalui Roh Kudus. Dan Allah pun memberkati hidup kita. Dengan demikian, walaupun Tuhan Yesus sudah terangkat ke surga, visi dan misinya masih tetap ada karena dilanjutkan oleh para muridnya. Sehingga hingga saat ini, sehingga visi misi tentang kerajaan Allah, membangun situasi yang damai, di mana ada pengampunan dosa, di mana ada pengampunan satu dengan yang lain, maka suasana yang damai itu akan terjadi. Oleh karena itu, saya mengajak kepada Bapak Ibu semua bahwa melalui kenaikan Tuhan ini kita diingatkan dan diajarkan. Marilah kita menjadi saksi Kristus yang hidup, melanjutkan apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kita menjadi alat-alatnya untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama kembali berdoa untuk renungan kita saat ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bila siang hari ini kami bersama-sama boleh kembali merenungkan firman-Mu di hari kenaikan Tuhan ke surga. Firman-Mu yang telah kami dengar, kiranya boleh masuk di dalam hati kami. Kami hayati, kami renungkan, dan nantinya juga kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur untuk firman-Mu, karena firman-Mu pada saat ini boleh menyegarkan ingatan kami. Bagaimana kami diutus ke dalam dunia ini untuk memberitakan pengampunan dosa, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah boleh ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Selanjutnya kami menyerahkan doa kami ini yang jauh dari sempurna hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian pewartaan firman di hari kenaikan Tuhan ini. Biarlah ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.